Maka kata husnan dan ihsan dibuang, artinya kalau ada orang tuamu begini, engkau datangi dia sekali setahun tu, cari bantunya, tanya kabar tu, pulang leh. Iya. Tidak ada ihsan, tidak ada husnan. Kenapa? Jika mereka berdua memaksamu berbuat syirik. Ada ketetapannya apa itu? Kalau orang tuanya beda agama dengan kita, dan bukan hanya beda agama, mereka memaksa kita berbuat syirik, maka cukup lihat saja dia sekali setahun, sekali 6 bulan, tanya kabarnya, habis itu pulang. Tak perlu berbuat baik lebih dari itu. Dan kita tidak akan berdosa, karena orang tuanya beda. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 8, ini berbuat baiknya husnan standar. Kenapa? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila kedua orang tuamu menyuruh kamu berlaku musyrik, maka jangan patuhi. Ini orang tuanya juga musyrik, dan juga mengajak musyrik. Ustaz, kan sama-sama musyrik, kan sama-sama mengajak musyrik. Loh, kenapa yang kedua ada husnan? Kenapa yang pertama tidak ada husnannya? Coba lihat. Yang pertama ada Allah. Allah itu nyopaso. Kalau yang kedua li tusyrika. Tidak memasuknya loh Pak Ibu. Yo majak tapi tidak masuk loh. Ya Pak. Itu beda li dan Allah. Allah tu dia nyotakan waktu Allah. Kalau li, yo nyobawa awak musyrik tapi tak ada pemaksaan. Jadi sederhana Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kira sederhana. Allah li tu ni sama-sama atas, tapi Allah tu dipaso dari hati. Kalau li tak ada pemaksaan. Kalau orang tua berbeda agama dengan kita, memang dia mengajak kita untuk kafir, tapi tidak memaksa kita, maka berbuat baik yang standar kepada mereka. Datangi mereka, tanya kabar mereka, rawat mereka, kasih belanja mereka, urus mereka. Walaupun beda agama, selama dia tidak memaksa, tidak menekan. Kan beda orang tuanya, beda sikap orang tua, beda perlakuan. Tapi kenapa yang terakhir Al-Ahqaf itu ihsan, berbuat baiknya yang terbaik, yang sempurna, yang mazid plus. Mazid itu plus artinya. Karena orang tua ini orang tua yang mukmin. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li wa fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang tuanya seakidah dengan kita, seagama dengan kita, dan dia baik, saleh, dan dia merawat kita dengan sungguh-sungguh. Orang tua yang begitu, maka berbuat baik kepadanya ihsan, lebih dari kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Kenapa? Orang tuanya sama-sama Islam dengan kita, dan dia baik, dan dia saleh, dan dia merawat kita dengan ikhlas. Kalau orang tua seperti itu, maka berlakukan kepadanya ihsan. Kalau orang tua beda agama, mengajak kita musyrik tapi tidak memaksa, berlakukan kepadanya husnan. Bila orang tua musyrik memaksa dan menekan kita untuk musyrik, maka buanglah ihsannya, buanglah husnannya, cukup lihat saja dia. Itu artinya Bapak Ibu, bakti kepada orang tua tidak sama, punya level. Dan bila seorang anak membedakan bakti kepada orang tua, dan dia tidak berdosa selama standar Al-Quran dia patuhi. Nah. Dan itu kenapa ibu-ibu, ketika Nabi ditanya, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Kenapa? Karena ibu pengabdiannya kepada anak melebihi pengabdian ayah kepada anak.
Karena itu anak ihsannya berlipat-lipat kepada ibu dibandingkan kepada ayah. Jadi memang kondisi orang tua, pengorbanan orang tua terhadap anak itu boleh jadi akan menyebabkan perbedaan pengabdian anak. Ya. Dan itu tidak salah. Ya. Karena itulah Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu memaksa orang yang beda agama itu memperlakukan orang tuanya yang sudah berbeda keyakinan dengannya seperti memperlakukan orang tua kita. Memang tidak perlu mereka begitu. Tidak perlu. Ya. Saya punya kawan mu'alaf, ya. Ya, ibunya, keluarganya masih non muslim. Ya dia sekedar datang saja di hari-hari tertentu. Ya sekedar itu cukup. Kadang begitu Al-Quran menuntun. Ya. Apalagi kalau kita tinggal dengan nanti berpengaruh pula tuh keyakinan dia yang lama itu. Nah inilah rahasianya Pak Ibu. Walaupun sama-sama berbuat baik, tapi tingkat berbuat baik itu tetap tidak sama. Tergantung kondisi orang tuanya. Silakan Pak. Begini Pak. Walid dari kata walad. Walad itu yang melahirkan. Ya. Yang melahirkan. Yang melahirkan kita itu namanya walad. Yang melahirkan itu orangnya walid atau walidah. Walid ini Pak sebenarnya ibu. Karena kalau bapak, ibu bapak, ada bahasa Al-Quran abawai. Abawai itu ibu bapak. Sama Pak. Walidai abawai itu mutaradif atau sinonim namanya Pak. Coba apa Ibu lihat nih. Ya. Kalau soal pembagian warisan. Nih, An-Nisa ayat 11. Wali abawai. Bukan walidai di situ ya. Dua orang tua juga. Tapi abawai. Abawai ini sama apa? Orang tua. Sama dengan walidai, sinonim Pak. Apa bedanya? Abawai dari kata abun. Abun itu ayah. Abawai ayah dominan, ibu menebeng. Itu abawai. Ya. Ibu menebeng. Ibu tidak dominan, ayah yang dominan, maka abawai. Kalau walidai, ibu dominan, ayah menebeng. Karena yang melahirkan ibu. Hebatnya Pak, soal pembagian warisan abawai, bukan walidai. Kenapa? Dalam pembagian warisan, bagian ayah lebih banyak dominan, bagian ibu separuh ayah. Maka abawai. Itu kenapa Bapak Ibu, ayah ini dapat dua kali. Pertama dia dapat bagian, yang kedua dapat sisa. Ya, bila tidak ada anak atau tidak ada anak laki-laki, maka semua sisa diambil ayah. Makanya abawai, ayah lebih dominan dibanding ibu. Tapi kalau soal berbuat baik, perintah Allah berbuat baik kepada orang tua tidak pernah abawai, selalu walidai. Kenapa begitu? Untuk menunjukkan bakti anak kepada orang tua. Untuk ibu lebih dominan, ayah menebeng seseketik. Itu 3 kali tadi itu. Jadi lah 3 kali ya maknya nyobalin baju neng kampe urut apaknya. Lah 3 kali transfer ke mak baru kapak terakhir neng kampe. Dan apa tak boleh berang? Ang panjang saya ambil lo dan kaki dah ada. Lah 3 kali ya mak baru neng kampe dapat apa? Itu bukti walidai. Yang melahirkan. Yang melahirkan itu ayah ibu kita lah. Nah, bapak diikutkan. Itu kenapa begini hadis Nabi. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawai.
Bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan ibu pak, tapi abaweh, bapak. Kenapa begitu? Karena tugas seorang ibu hanya sampai menyusukan 2 tahun. Hanya itu kewajiban ibu. Lebih 2 tahun mendidiknya tanggung jawab bapak. Itu kenapa Nabi Yakub diceritakan, siapa yang diceritakan dalam cerita Yakub dan dalam cerita Nabi Yusuf? Nabi Yakub saja, ibunya tidak ada. Kenapa? Soal anak-anak Nabi Yakub tanggung jawab. Ibrahim juga begitu, Luqman juga begitu. Semua anak tanggung jawab bapak. Itu kenapa dia bin fulan. Hah? Siapa pak? Anda disebutkan siapa anaknya pak, tapi libnihi saja, pada anak-anaknya. Dia punya banyak anak. Makanya ya bunayya la tusyrik billah, itu pesannya begitu. Ada banyak pesannya. Jadi Bapak Ibu, yang bertanggung jawab terhadap anak ini setelah selesai dia menyusu kepada ibunya, itu semuanya bapak. Maka kalau anaknya masuk neraka nanti yang bertanggung jawab bapak. Itu kenapa ada sebuah hadis menjelaskan ada seseorang yang selangkah lagi mau masuk surga, batal anaknya menariknya. Kalau ibu-ibu tidak ditanggung jawab terhadap anak di akhirat, karena ibu lah payah hamil, melahirkan, menyusukan, sudah selesai. Itu kenapa yang menjadikan anak Yahudi Nasrani itu kata Nabi abawah, bukan walidah. Andai kata Nabi mengatakan walidah, ibu bermasalah berat di akhirat nanti dengan anak-anak. Untung Allah Nabi mengatakan abawa, soal anak ibu berlepas tangan di akhirat. Jadi kok bermasalah anak ibu, cukup suami ibu saya menjalankan tanggung jawab, ibu ke surga boleh. Ya pak? Kalau dipaksa kan katanya kita datangi sekali setahun. Ya bukan sekali setahun, maksudnya sesuai adat lah. Ini kan kata Allah wasahib huma fid dunya ma'rufa. Ini kuncinya di sini pak. Bergaullah dengan mereka dalam keadaan ma'ruf. Bagaimana yang berlaku di negeri itu begitu sajalah. Kita perlakukan orang yang besar apa kita kalah. Atau ini kalau tidak kita nikmati, kita berbantu berbuat, bagaimana dia bisa baik? Oh ya, tapi kan bahasa Allah, dia memaksa terus. Nyopaso kok pak, bisa jadi awak nyancam pak. Allah, pokoknya asal datang awak kenyo pak, tidak nyaman nak loh. Dipergunakannya semua kekuatannya untuk memasuk sama je nyo. Kalau laci itu orang gaib pak, jangan cari aja lah. Ya, tanya saya kurang bah kabarnya ya. Alai masih duit dia masih sehat, alhamdulillah lah ya. Itu saja. Iya kan kasusnya Allah kau takkan nak tahu pak. Kecuali li di sini. Statusnya masih li. Inyo lai, iyo beda agama tapi tak menakan awak. Iyo majak awak je pak, tapi tak masuk loh. Nah yang begitu itulah berlakukanlah mau husnan mau ihsan terserahlah. Tapi yang pertama tadi jangan lagi berlaku ihsan. Husnan saja tidak layak, apalagi ihsan. Ya nanti kita yang teraniaya. Pernah ada pak mahasiswa di UIN dulu, orang Mentawai pak, musuh Islam pak. Asa pulang dikurung, dipasu, ditangani untuk baliknya ke agama lamanya pak, Nasrani. Apa yang terakhirnya? Dia tidak kami bolehkan lagi pulang, kami jamin hidupnya. Karena pulang masalahnya pulang. Itu untung dapatnya lari tu ibu. Dah disekap orang gaibnya, dipasu balik untuk murtad. Tak muanya loh. Ada kesempatan lari baliknya balik. Itulah. Maka jangan pulang lagi. Itu namanya Allah tu pak. Allah antusyrik.
Ada orang tua begitu, Pak. Tapi kalau sekadar de balik jangan Islam tinggal salah Islam tu. Kalau sekadar mau dia tunya, Pak, husnan. Lagi belanjonya, habis ni duitnya, husnan. Ya. Standar. Tapi kalau mau kayak bapak ibu ini harus ihsan. Nah, itu, Pak. Ini kan tidak sama kayak ada orang tua tu, Pak. Ini kalau orang tuanya beda. Nah, jadi beda sikap orang tua, beda pula perlakuan terhadapnya. Gitu, Pak. Ya. Ihsan itu, Pak, mazid itu bahasa Arabnya plus. Seperti apa mereka berbuat baik kepada kita, lebih dari itu. Itu namanya mazid. Tidak sama lah, Pak. Seperti apa kamu berbuat baik pada orang tuamu, seperti itu pula. Itu tidak ihsan, Pak. Husnan. Yang ihsan melebihi apa yang mereka berikan pada kita. Itu ihsan. Makanya bahasa Arabnya mazid. Mazid itu ziyadah, tambahan, bertambah, berlebih. Maka aslinya hasanah, husnan, ditambah satu huruf menjadi ihsan. Gitu, Pak. Jadi ya, betul. Itu minimal doanya tuh, Pak. Ya. Minimal itu. Sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Tapi bukan kita maksudnya tuh, Pak. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sayangi orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya waktu saya kecil. Bukan kita menyayangi mereka seperti mereka menyayangi kita. Kita minta Allah menyayangi mereka seperti menyayangi kita. Yang kitanya menyayangi mereka lebih dari sayang mereka kepada kita. Itu ihsan namanya, Pak. Tuh. Jadi kan kalau Bapak Ibu ya mau berpikir sederhana saja, ketiga ayat ini cukup dengan satu redaksi. Pilih saja yang kedua nih, wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Ketiga-tiganya begitu. Bisa kan? Bisa. Cuman maknanya jadi berbeda. Ini dibedakan begini karena memang pesannya berbeda pula. Karena konteksnya berbeda juga. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, kalau kepada orang tua yang baik, yang muslim, berbuatlah lebih baik daripada yang dia perbuat kepadamu, tak akan bertemu redaksi ayat begitu. Ayat cuma 6.000 jumlahnya kurang lebih. Cuman pesannya Bapak Ibu, Masya Allah, seumur dunia sebanyak manusia, persoalannya ada dalam Al-Quran. Itu adanya di balik itu disebut tadabbur, di balik teks. Kalau berbuat baiklah pada orang tua, itu teks namanya. Belum kita lihat apa di balik teks. Yang apa yang kita bicarakan barusan, inilah makna di balik teks. Itu disebut dubur atau tadabbur, bagian belakang. Gitu, Pak. Nah. Yes. Oh ya, tidak bisa begitu. Kan perintah Allah tadi, walaupun dia beda agama, tetap husnan. Bagaimana dia memperlakukan kita, begitu pula kita memperlakukan dia, itu husnan. Tetap tidak bisa alasan, mak ambo kurang ajar, nenek ambo lu tombo balik. Ada apa dosa lagi? Dosa lagi apa? Husnan, perintah Allah tetap husnan. Setara sebagaimana mereka berbuat kepada kita, seperti itu pula kita berbuat kepada mereka, tidak lebih dari itu. Tapi kalau orang tuanya baik kepada kita, dia muslim, walaupun kepada orang tuanya mereka durhaka dulu, kita harus ihsan. Ihsan itu melebihi kebaikan yang kita terima dari mereka. Tidak, nak hukum karma itu dua aku anak nama itu. Induknya durakul, iyalah durakul, tapi tidak. Anak tidak bisa menjadikan dalih itu untuknya tidak berbakti pada ibunya.
Jangankan durhaka pada orang tua, durhaka kepada Allah saja masih husnan. Dia durhaka pada Allah.